Ahmad Sobari dari Lebak. Kami persilahkan sepenuhnya untuk waktu ini. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Hadratil mukarramin, para asatiz, para ulama, para habaib yang saya hormati, Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Bapak Ustadz Soni beserta staf-stafnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga aparatur pemerintah yang hadir pada malam ini. Ada dari Dewan Provinsi, Dewan Kabupaten, Bapak Ahmad Zaini, Bapak Haji Ahmad Zaini, juga Bapak Ali Sobirin, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang saya hormati segenap panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh jamaah yang hadir pada malam ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Tidak lupa kepada guru saya Habibana Al-Habib Husain Al-Kaf yang hadir pada malam ini bersama kita. Mudah-mudahan malam ini kita semua mendapat keberkahan, amin. Mudah-mudahan malam ini semua kita diturunkan rahmat oleh Allah, amin. Mudah-mudahan kita semua nanti matinya ada dalam husnul khotimah, amin ya Rabbal. Puja dan puji syukur milik Allah Rabbil Izzah. Rahmat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan keharibaan baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juga para pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak nanti di yaumil akhir kita semua diberkati, dirahmati, serta mendapat syafaatnya, amin ya Rabbal. Astaghfirullah baraya Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbi zidni wa wafiqni salihan ya Rasulullah.
ya rafi'azam anfadayaji lami ya uhailal diwal karami ya uhailal judi wal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, malam ini kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad, tapi tidak seluruh umat Islam yang tahu sejarah Isra wal Mi'raj. Rasul itu Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, dari Sidratil Muntaha naik ke tahap yang nomor ke-8 yaitu Mustawan atau Raf. Disitulah Allah berfirman ke Kanjeng Nabi, disitulah Allah memberikan kewajiban untuk Kanjeng Nabi dan umatnya sholat 50 waktu. Berapa waktu? 50. Kira-kira siap nggak sholat 50 waktu? Bu, ini saya sebenarnya mah datang ke sini nggak ceramah sebenarnya mah. Jadi ini tahu dadakan. Iya. Mau balik belum pada datang. Ya. Tapi nggak apa-apalah. Ya. Jadi supaya acara lancar semuanya, betul nggak? Berapa waktu? Kira-kira kalau tuh nyampe sekarang sholat 50 waktu, sanggup apa kagak? Ngomong naon siro? Ya. Setelah Kanjeng Nabi diwajibkan sholat 50 waktu oleh Allah, akhirnya Kanjeng Nabi turun ke langit ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak komentar. Turun ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Begitu komunikasi dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, Muhammad, engkau naik lagi ke Rob, minta dikecilin tuh sholat 50 waktu. Kenapa? Karena umatku saja, kata Nabi Musa, yang begitu gagah, yang begitu kuat-kuat badannya, dikasih kewajiban sholat 1 hari 1 malam cuma 1 waktu, banyak yang meninggalkan sholat. Apalagi umatmu yang kuru-kuru, yang kecil-kecil, betul? Nggak bakal kuat Muhammad. Maka sekarang kamu naik lagi ke Rob, minta dikurangin tuh sholat. Akhirnya Kanjeng Nabi kita dari langit ke-6 naik lagi ke langit ke-7, naik lagi ke Sidratil Muntaha. Ya Rob, sholat 50 waktu minta dikurangin ya Rob. Akhirnya Allah menyatakan, Muhammad, aku kurangkan 5 waktu. Berarti 45 waktu.
Setelah dikurangin 5 waktu, maka baginda Rasul turun lagi ke langit ke-6. Ditanya lagi oleh Nabi Musa, gimana junjunan, sudah dikurangin sama Allah? Sudah. Berapa? 5 waktu. Waduh, masih belum kuat umatmu Muhammad. Kamu balik lagi ke Sidratil Muntaha, minta dikurangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasul berangkat lagi ke langit ke-7, berangkat lagi ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha minta lagi baginda Rasul ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabbi, rasanya umatku tidak akan kuat melaksanakan kewajiban salat 45 waktu, maka minta dikurangin lagi ya Rabb. Akhirnya dikurangin lagi 5 waktu, jumlahnya 40 waktu. Turun lagi baginda Rasul ke langit ke-6. Begitu ditanya oleh Nabi Musa, junjunan, apa sudah dikurangin? Sudah. Berapa? 5 waktu, jadi 40 waktu. Kata Nabi Musa, junjunan, engkau naik lagi ke Sidratil Muntaha, minta dikurangin lagi ke Gusti Allah Subhanahu. Kata Kangjeng Nabi, waduh malu bener nih sama Gusti. Dikurangin lagi minta. Akhirnya Kangjeng Nabi berangkat lagi ke langit ke-6, berangkat lagi naik ke Sidratil Muntaha. Di situ Kangjeng Nabi minta lagi ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, rasanya ini umatku tidak akan kuat kalau 40 waktu ya Rabb, minta dikurangin lagi ya Rabb. Akhirnya apa kata Gusti Muhammad? Mangka kewajiban sholat untukmu dan umatmu akan aku kurangkan jadi 5 waktu. Maka yang 1 waktu aku akan hitung 10 waktu. Maka oleh karena itu umatmu biarpun melaksanakan sholat 5 waktu, tetap sholatnya 50 waktu. Alhamdulillah umat Rasul sekarang sholat berapa waktu? Bu, berapa waktu Bu? 5. Kira-kira ini udah dikurangin sama Allah dari 50 waktu sampai 5 waktu. Kira-kira ini umat Islam banyak yang sholat apa banyakan yang kagak sholat? Umat Islam, umat Rasul banyak yang sholat apa banyak yang kagak sholat? Ini ibu-ibu pada sholat kagak? Bu, pada sholat kagak sekarang? Untung ibu. Maka Allah berfirman dalam Quran, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa orangnya yang melakukan satu kebaikan, maka Allah akan balas 10 kebaikan. Barang siapa orangnya yang melaksanakan 10 kebaikan, maka Allah akan balas 100 kebaikan. Barang siapa orangnya yang melaksanakan 100 kebaikan, maka Allah akan balas 1000 kebaikan. Barang siapa orangnya yang sodakoh 2, yang sodakoh 10.000, maka Allah akan balas 100. Barang siapa orangnya yang sodakoh 100.000, Allah akan balas 1 juta. Barang siapa orangnya yang sodakoh 1 juta, maka Allah akan balas 100. Bu, ibu-ibu nyumbang Isra Mi'raj berapa duit Bu? Berapa duit? 2.000.
Ini juga udah alhamdulillah terlaksana Isra wal Mi'raj karena masyarakat Cadas, masya Allah, sodakohnya kagak berhenti. Amin. Tadi ketua DKM kan nyeratin masjid nih ya. Kalau nggak ada orang Cadas di masjid, kalau nggak itifak, kalau nggak semuanya masyarakat di sini kompak, nih emang bangun masjid mah nggak bakal terlaksana. Tapi memang bangun masjid mah banyak cobaan dan ujiannya. Betul nggak? Ada yang setuju, ada yang kagak. Betul? Ini bangun masjid ada yang setuju, ada yang kagak pastinya. Inilah di jalan agama Allah seperti ini. Nggak ada orang yang melaksanakan suatu kebaikan tidak ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama saja mau melaksanakan ibadah benar-benar ke Gusti Allah, ini ujiannya banyak sekali. Ini masjid pasti ujiannya banyak. Nggak ada bedanya semalam saya habis ngaji malam Selasa, ada jamaah dari Sewan, dia ngebangun masjid mufakat semua. Begitu masjid dibangun ditinggalin sama yang lain. Masya Allah, inilah bangun masjid. Tapi alhamdulillah masyarakat Cadas kompak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nih masjid kayaknya sebentar lagi juga udah beres nih masjid ya. Ya Pak Nanang ya. Iya Pak Nanang nih, beliau sabar, ketua DKM-nya sabar semua. Inilah urusan masalah masjid. Kalau di alam dunia ini orang yang bangun masjid terlaksana, masih ada orang yang mau ngasih sodako untuk masjid, maka alam dunia ini tidak akan buru-buru kiamat. Alhamdulillah, adanya masjid nih dunia nggak bakal kiamat. Tapi kalau nggak ada, kalau masjid udah kagak ada, kiamat udah deket. Maka alhamdulillah nih masjid banyak. Di Cadas ada masjid, di Lebak juga ada masjid. Cuma di Lebak masjidnya masih rada kumel-kumelan. Mudah-mudahan di Lebak setelah masjid ini beres nih di Cadas, mudah-mudahan di Lebak nanti masjidnya megah kayak di Cadas. Amin. Tempat ibadah mah harus megah. Amin. Ya Rabbal. Ada kutipan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, la yazalu din wa dunya qaimain madamatil arba'atu asya'a. Di alam dunia, kata Sayyidina Ali mantu Rasul menyatakan, di alam dunia agama tidak akan hancur selagi masih ada orang kaya yang dermawan. Ya. Mudah-mudahan, amin. Ya. Udah datang itu? Belum. Ya. Jadi ini alam dunia nggak bakal hancur, alam dunia nggak bakal hancur selagi masih ada orang kaya yang dermawan. Tapi kalau di alam dunia ini orang kayanya koret-koret, itu ciri kiamat. Nih alhamdulillah ya, masjid dibangun berarti masih banyak orang yang kaya, masih banyak orang yang dermawan. Alhamdulillah ya. Ini orang kaya ya. Ya ini banyak, pasti di Cadas banyak nih orang kaya ya. Makanya yuk kita doain orang kaya supaya lebih dermawannya. Amin. Mudah-mudahan nih masjid setelah acara di sini dananya makin subur makmur. Amin. Dananya makin banyak yang kasih. Amin. Untuk pembangunan Masjid At-Taqwa. Amin ya Rabbal. Pengurusnya Allah kasih kesabaran ya. Masjid mah kalau enggak sabar, masya Allah, ya. Di mana-mana sama masjid mah. Kalau kita enggak sabar bangun masjid, kalau kita enggak sabar ngurusin masalah apa tuh syiar agama Allah, semuanya bakal bubar. Maka alhamdulillah Pak Ustadz Soni, Pak Ustadz Usuk,
Pak Nanang, semuanya sabar ngebangun ini masjid dari nol, alhamdulillah nyampe sekarang. Saya satu nih ya, apa tuh paham-paham yang harus disampaikan ya. Nah di Lebak nih, cerita Lebak nih ya. Di Lebak nih masjid kan rencana mau ngebangun juga, baru rencana ya mau bangun. Kalau tuh masjid sekarang dibangun, tuh masjid dipugar semua, dibongkar, dibangun, dibaguskan. Paham orang tua dulu, ada yang paham begini nih, yang masih ngeganjel. Pahamnya begini, itu masjid jangan dibongkar, itu masjid jangan dibangun baru, karena itu ada sodakoh orang lain. Kalau itu semen dibongkar, kalau itu batu juga dibongkar, itu sodakohnya orang mau dikemanain. Itu di sono, di Lebak ada yang komentar begitu. Di sini sama enggak? Di sini sama enggak? Sama. Ada enggak yang begitu? Kalau ada yang begitu suruh ngaji lagi, setuju? Kalau ada yang begitu suruh ngaji lagi, gitu. Ngajinya sepotong. Kira-kira kalau kita ngaji sepotong enak enggak? Ngaji sepotong enak enggak? Ibu-ibu tidur sama suami sepotong enak enggak? Woi, enak enggak? Kagak enak. Kenapa? Pada hakikatnya sodako itu kalau sudah ditempelkan di masjid, kalau sudah ditempelkan di zat masjid, itu mengalir terus sampai yang memberikan sodako dia meninggal dunia terus mengalir. Alhamdulillah. Ini yang ngasih keramik ke masjid, ketika dia sudah meninggal dunia, maka ketika dia ditanya oleh malaikat munkar wa nakir, maka yang menjawab sodakohnya ke masjid yang menjawab. Keramik bakal ngejawab, sodakoh bakal ngejawab, sodakoh Isra Mi'raj bakal ngejawab semuanya. Enggak ada yang kagak ada manfaatnya ketika dia memberikan sodakoh untuk pembangunan masjid. Dibongkar masjid, tetap pada hakikatnya sodakoh amal jariah terus mengalir. Alhamdulillah. Banyak kok keterangannya dalam Al-Quran. Kalau dijelasin tuh ayat Al-Quran masalah sodako terus mengalir, biarpun dihancurkan, banyak keterangannya dalam Al-Quran, baik dalam surah Al-Baqarah maupun surah-surah Al-Imran. Banyak keterangannya, itu terus akan mengalir. Maka oleh karena itu Bu, saya minta doanya. Ini masjid nih kita doain juga, mudah-mudahan subur mahmur gemah ripah lo Cinawi, mudah-mudahan masjidnya megah, amin. Mudah-mudahan yang sholat berjamaahnya juga megah, amin. Mudah-mudahan yang sholat 5 waktu berjamaahnya juga banyak jamaahnya, amin ya robbal. Nih ibu, yang kedua, dunia tidak akan hancur, agama akan tetap semangat, agama akan terus mengalir syiarnya. Madamal ulama, selagi masih ada ulama, selagi masih ada kiai, selagi masih ada ustadz yang mau mengamalkan ilmunya, dunia tidak akan hancur, agama tidak akan hancur selagi masih ada kiai yang mau dakwah, selagi masih ada kiai yang buka pengajian, yang dibaca oleh dia ilmu tauhid, yang dibaca oleh beliau adalah ilmu fikih, yang dibaca oleh beliau adalah ilmu tasawuf, maka alam dunia tidak akan kiamat. Alhamdulillah masih ada kiai, alhamdulillah masih ada ustadz, alhamdulillah. Seneng nggak ibu kalau masih ada kiai? Seneng nggak? Benci nggak sama kiai? Benci nggak sama ustadz? Alhamdulillah. Nah, maka oleh karena itu, aduh kita masya Allah, maka di masjid ini ada pengajian.
Malam apa nih di masjid pengajian ya? Malam Senin Bu, ramein Bu ya. Ini masjid ramein. Ibu-ibunya ada ya? Ada. Nih ibu-ibu, waduh, masya Allah. Kalau di sini malam Senin ada pengajian, bapak-bapaknya hadir semua berduyun-duyun. Ibu-ibunya hadir semua berduyun-duyun ke masjid pengajian malam Senin. Masya Allah, saya yakin ini kampung akan Allah turunkan keberkahan. Bu, malam Senin suka hadir pengajian? Malam Senin hadir enggak pengajian? Woi, hadir enggak? Enggak. Ya, ramein nih masjid. Ini masjid kita yang bangun, kita pun tanggung jawab harus kita ramein di masjid pengajiannya. Pengajian malam Senin, bapak-bapak, ibu-ibu berangkat ke pengajian. Masya Allah, ini adalah salah satu kutipan ucapan Sayyidina Ali, mantu baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Madamal ulama, selagi masih ada ulama yang mau mengamalkan ilmunya, selagi masih ada ulama yang mau menyampaikan ilmunya, maka alam dunia ini tidak akan hancur, agama ini tidak akan hancur. Itulah qaul Sayyidina Ali karamallahu wajha. Tapi di alam dunia kalau sudah tidak ada lagi ustadz, sudah tidak ada lagi kiai yang mau mengamalkan ilmunya, yang mau dakwah, yang mau menyebarkan syiar agama Allah, maka alam dunia ini akan hancur, dan hancur alam dunia ini akan kiamat. Maka kita bersyukur masih ada santri yang mau pesantren. Kita beruntung masih ada kiai yang mau mengajarkan kitab-kitab kuning, kitab-kitab salafi, kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani, kitab yang dikarang oleh ulama-ulama terbesar, Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Jalaluddin Al-Mahali. Kita sangat beruntung sekali. Ini yang nomor kedua. Yang nomor ketiga, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, selagi masih ada orang yang bodoh mau ngaji, maka alam dunia ini tidak akan kiamat. Ya. Selagi masih ada orang bodoh yang dia ini mau ikut ngaji ke masjid, datang, ini alam dunia tidak akan kiamat, ibu. Maka hayu kita sama-sama. Kapan lagi kita hidup di alam dunia? Nggak lama ibu kita di dunia, sebentar di dunia. Masya Allah, umat Rasul itu umurnya nggak panjang ibu. Ya, minimal itu dari 60 ke atas udah siap-siap menuju alam kubur. Ya, udah siap-siap menuju alam kubur. Paling banter juga umur umat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu 70-an kesananya. Masya Allah, kapan lagi kita mau cari bekal untuk kita nanti di alam kubur? Kapan lagi kita? Kita ini di dunia cuma sementara ibu. Dulu kita pernah diam di alam rahim, terus kita pindah ke alam dunia. Di alam dunia inilah kita kun fil ardi goribun au abirun sabil. Di alam dunia inilah ibarat kita orang yang mengumbara, yang sedang menempuh perjalanan menuju alam kubur. Yang belum mati kita sedang menempuh alam kubur. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah poin-poin yang diucapkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka oleh karena itu, dengan adanya Isra wal Mi'raj ini, yuk kita semuanya kita tingkatkan sholat kita. Apalagi ini kita mau bulan suci Ramadan, ayo kita tingkatkan sholat kita. Mudah-mudahan Ramadan ini beda dengan Ramadan kemarin. Amin. Ramadan kemarin kita belum bisa menghatamkan Quran. Mudah-mudahan Ramadan yang ini kita bisa menghatamkan Al-Quran. Amin. Yang kemarin hatam 1 hataman, mudah-mudahan
lebaran puasa yang akan datang kita bisa menghatamkan 2 kali hatam Quran. Amin ya rabbal alamin. Jam 10:30 Ustaz ya. Udah datang? Hah? Iya. Ya, udah malam ya. Mudah-mudahan nih mubalik kita udah datang. Amin ya. Jadi saya mah ukur ganjalan aja ban serep gitu ya. Ya nunggu kekosongan ya, mudah-mudahan saja Ibu yang hadir di sini, Bapak, yuk kita hadiri Isra Mi'raj ini sampai akhir ya, sampai doa ya. Jadi kalau belum doa jangan pulang dulu ya. Sebab intinya Isra wal Mi'raj di samping diantaranya taklim itu adalah doa. Sangat rugi kalau kita pulang belum nyampe doa. Kalau udah doa baru kita pulang ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah bil barakah. Yuk kita sama-sama bersolawat ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Islam ada dalam kemenangan. Amin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kehidupan yang bahagia di dunia dan kehidupan yang bahagia di alam akhirat kelak nanti. Amin. Sallallahu salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin billah. Salatullah salamullah salamullah ala yasin lan tawassala bi bismillah Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin billah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wa qad yurja li jar'i sayfi burun wala burun lima jaroha lisan. Jika pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Jika lisan lukai hati hendak kemana obati cair. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.